Assalamualaikum dan selamat pagi guys. Bukan selamat pagi nih mah, selamat subuh. Ya guys, menyambung YouTube kemarin ya, yang berjudul saya bergabung dengan PT Seal. Tapi sebelum saya bercerita tentang PT Seal, saya ingin review tentang masalah taksi Bluebird ya. Jadi waktu video YouTube kemarin tuh saya bercerita banyak tentang situasi narik Bluebird sekarang. Saya mohon maaf, pada dasarnya saya tidak ada niatan untuk mendiskreditkan, menjelekkan taksi Bluebird guys. Karena saya juga lahir dari taksi Bluebird, menjadi pengemudi itu ya guys. Selama 5 tahun, dari zamannya belum ada taksi online guys. Narik taksi Bluebird tuh manis ya. Sebenarnya menjadi pengemudi taksi Bluebird tuh bagus ya. Perusahaan taksi Bluebird juga bagus ya. Sedikitnya masih banyak perhatian dari perusahaan kepada pengemudi guys ya. Hanya yang jadi masalah sekarang ini adalah banyaknya taksi online yang keberadaannya tidak terkontrol ya, tidak diatur. Maka narik taksi Bluebird saat ini sudah tidak seperti dulu lagi, tidak semanis yang dulu lagi gitu guys ya. Saya tidak ada niatan untuk menjelek-jelekan taksi Bluebird guys, gitu kan. Ya memang situasi dan kondisinya tidak seperti dulu lagi. Memang ada juga beberapa pengemudi taksi Bluebird yang hasilnya bagus ya. Ada juga sebagian kecil kalau menurut saya. Tapi mereka tuh umumnya masih pada bujangan guys ya. Masih pada bujangan, masih pada muda. Tenaganya masih kuat guys, masih oke untuk mencari penumpang yang lebih banyak. Itu gitu sih guys. Tapi kalau yang usia-usia sudah 40 tahun ke atas gitu ya, 45 ke atas, apalagi menjelang 50 tahun seperti saya ini, emang agak berat untuk narik taksi Bluebird, di mana tenaga sudah tidak seperti dulu lagi. Ya nggak bisa, apa sih kalau kata orang Sunda tuh, cang-cing-ceng. Jadi ya memang agak sulit lah ya. Makanya mohon maaf kepada para supir Bluebird, kepada manajemen taksi Bluebird ya. Saya tidak mendiskreditkan tentang taksi Bluebird, tapi memang situasi dan kondisinya sekarang tuh sudah beda ya. Bukan taksi Bluebirdnya yang salah, tapi kebijakan pemerintah terhadap taksi online yang amburadul. Barbar, begitulah guys. Oke, itu aja sih guys. Ya guys, kita lanjut lagi nih cerita tentang bagaimana saya kok bisa masuk PT Seal guys. Tapi jangan lupa guys, ngopi heula. Berbicara PT Seal, sebenarnya saya ingin bergabung kepada PT Seal itu sejak tahun 2020 guys. Sejak pada saat saya bergabung kepada MGM Bosco Logistik. Mengapa saya tertarik dengan PT Seal ya? Dikarenakan di PT Seal itu ada driving school. Itu yang saya suka. Driving school itu kita diajari bagaimana cara mengemudikan unit Hino 500 Tronton atau Engkel ya. Lalu mendapatkan SIM B2 umum, artinya ada peningkatan dari B1 umum ke B2 umum guys. Cuma yang jadi masalah, saya baru masuk MGM Bosco Logistik dan SIM saya baru 1 tahun gitu loh. Jadi saya pikir ya nanti aja lah masuk SIL-nya, begitu ngabisin SIM B1 umum dulu gitu guys. Ditambah saya tuh males juga guys datang ke Karawang untuk ngelamar ke PT Seal. Males ya nggak, terus ya jauh, terus butuh biaya ongkos, butuh biaya untuk pergi ke sana gitu guys. Akhirnya setelah saya resign dari PT MGM Bosco Logistik sekitar tahun 2022 ya guys. Sebenarnya saya mau ke PT Seal, tapi SIM saya juga baru 2 tahun. 3 tahun deng, SIM baru 3 tahun, jadi 2 tahun lagi SIM saya tuh. Nah, saya akhirnya ngelamar ke Semesta. Gitu dah guys, ngelamar ke Semesta dulu. Setelah saya resign dari PT Semesta, akhirnya ya barulah saya melamar ke PT Seal guys. Ya setelah
istri saya melahirkan dan ada sedikit masalah terhadap bayi di dalam kandungannya. Jadi yang membuat saya itu resign dari PT Semesta dan bergabung ke PT Seal. Ya, seiring dengan sulitnya mencari uang di perusahaan taksi Bluebird ya, pada saat narik taksi Bluebird, ditambah juga kondisi istri dan bayi saya berangsur-angsur pulih, normal, sehat. Akhirnya saya putuskan untuk saya bergabung kepada PT Seal guys. Sekitar awal bulan September ya, saya bergabung ke PT Seal, melamar ke PT Seal ya, dari Kedoya naik kereta ke Cikarang, dari Cikarang naik kereta ke Karawang guys. Begitulah perjalanannya. Tapi memang sebelumnya saya sudah ngobrol-ngobrol dengan HRD PT Seal, terus bergabung juga ngobrol-ngobrol juga dengan para viewer, teman-teman sesama rekan truk driver tentang situasi PT Seal ya, teman-teman saya yang ada di PT Seal, para viewer juga ya. Saya banyak minta petua bijak dan wejangan bagaimana caranya bergabung ke PT Seal guys, gitu. Sesampainya saya di Pulsil Karawang ya, biasalah saya datang melamar, ketemu para HRD, lalu saya sempat ujian praktek ya guys, ya, langsung tes praktek tuh, ya langsung tes praktek. Nah itu pengujinya itu bilang sama saya, Pak usianya berapa tahun? 50 tahun, saya bilang gitu. Nanti Oktober 50 tahun, saya bilang. Nanti bulan Oktober 50 tahun Pak, bulan depan. SIM-nya, SIM B1 umumnya sudah berapa tahun ya? Langsung aja saya bilang, SIM saya B1 umum bulan depan juga udah habis. Gitu guys, saya bilang gitu. Nah setelah ujian praktek, itu pengujinya itu bilang sama HRD saya. Jadi setelah ujian praktek, saya dan penguji prakteknya itu masuk ke ruangan HRD. Nah itu penguji prakteknya itu bilang sama HRD-nya ya, para staf HRD di depan saya, dia bilang ini nggak bisa DS nih, nggak bisa driving school karena SIM-nya itu masih B1 umum. Mohon maaf, bukan SIM-nya masih B1 umum, SIM B1 umumnya itu tinggal sebulan lagi. Takut dimanfaatkan hanya untuk membuat SIM masuk PT Seal. Saya jujur sempat kecewa juga ya guys, dia ngomong begitu. Lalu saya diinterview oleh HRD, terus kata pihak HRD, Pak, Bapak nggak bisa ikut driving school dengan alasan usianya sudah 50 tahun. Loh ngono toh? Saya juga heran. Tadi yang dibicarakan oleh tim pengujinya, penguji prakteknya, dikarenakan SIM saya tinggal sebulan lagi. Jadi nggak bisa ikut DS, jadi ikut reguler aja. Itu jadi pihak HRD meminta saya untuk ikut reguler. Bawa engkel, kalau bahasa aslinya bawa JS gitu loh. Jadi proses nih, ya saya jujur, saya bilang saya kecewa Pak. Saya bergabung ke PT Seal itu, ya salah satunya adalah ingin ikut driving school guys. Begitu, ikut driving school, belajar. Setelah belajar baru dapat SIM begitu guys. Sekarang mengapa kok saya sangat ambisius sekali ingin ikut driving school di PT Seal? Ya memang jadi begini guys ya, mohon maaf ya, kalau tidak ikut driving school, saya bisa bergabung ke perusahaan ekspedisi lain. Yang membuat saya tertarik bergabung ke PT Seal itu ya, saya ingin ikut driving school. Loh, sekarang kenapa kok harus ikut driving school? Kalau cuma bikin SIM B2 umum gampang, nembak aja, beres. Ya gitu guys, masalah bikin SIM nembak ya guys, ya itu saya tuh nggak mau bikin SIM nembak guys. Ya, saya ingin ikut peraturan di mana di dalam Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, apabila orang ya ingin membuat SIM harus sekolah mengemudi terlebih dahulu. Ya, seperti di negara-negara maju guys, di Amerika Serikat contohnya.
Jangankan menjadi sopir truk, menjadi sopir pribadi saja harus sekolah dulu. Setelah sekolah baru mendapatkan SIM, ya. Maksudnya ikut proses pembuatan SIM dan mendapatkan SIM. Kalau bikin SIM nembak, guys, jujur, mohon maaf ya, ini kita berbicara agama nih. Menurut agama dan kepercayaan yang saya anut, yaitu Islam, bikin SIM nembak itu haram, guys. Saya lebih cenderung kepada pendapat yang mengatakan bahwa bikin SIM nembak itu haram karena adanya proses suap menyuap antara pembuat SIM kepada petugas. Itu, guys. Dulu saya pernah sekitar tahun 2019 ya, waktu saya menaikkan SIM A umum ke B1 umum. Waktu itu saya masih narik Bluebird ya, selama 1 tahun saya narik Bluebird waktu itu. Sempat menaikkan SIM A umum ke B1 umum dengan cara-cara sah, tidak nembak, tidak suap petugas. Tapi lulusnya sebulan, guys. Lulusnya sebulan. Tes ini, tes itu, ya. Pokoknya ngikuti prosedur, guys. Dan mohon maaf, saya sampai sepertinya dibenci oleh para petugas SIM di daerah Pesing itu, guys. Ya, pembuatan SIM di daerah Jalan Dan Mogot, Pesing, Jakarta Barat, nggak jauh dari rumah saya lah, di daerah Kedoya. Jadi saya sampai seperti kayak bola, tendang sono, tendang sini, tendang sono, tendang sini. Sampai saya tanya, Pak, saya heran Pak, kata petugas ini saya harus ke sana, kata petugas sana saya harus ke sini, kata petugas ini saya susul ke sono. Ya, lalu petugasnya nanya sama saya, Bapak yang ngurus siapa? Tanya ke pengurusnya. Saya bikin sendiri gak Pak? Itu petugas SIM-nya sampai melotot gitu, melongo gitu. Masih ada ternyata orang-orang yang ingin bikin SIM secara sah. Akhirnya, guys, setelah beberapa kali ikut ujian praktek pembuatan SIM ya, ujian praktek ya, tes praktek mengemudikan truk ya di Satpas SIM Dan Mogot. Ada kali beberapa kali ya, 5 kali mah ada kali ya, selama sebulan itu saya baru lulus. Akhirnya tim pengujinya itu meluluskan saya karena udah kesel, guys. Bolak-balik datang, berkasnya udah banyak. Akhirnya dia bilang, nih saya lulusin, dilulusin sama dia. Tahu nggak, guys, yang meluluskan saya itu tim penguji prakteknya. Saya nggak kasih duit, guys. Saya nggak kasih duit, saya bener murni, saya nggak kasih duit. Makasih ya Dan, sampai begitu. Dapat SIM. Tapi kayaknya dia tuh kesel sama saya, benci ya. Masa udah dilulusin nggak dikasih duit? Ya iyalah, saya nggak mau suap. Kalau saya kasih duit, mendingan saya bikin SIM nembak aja dari awal-awal. Gampang lulus. Setelah saya memperoleh SIM B1 umum itu, akhirnya saya punya berpikir lagi ya, terbesit di dalam pikiran saya. Mungkin nanti kalau menaikkan SIM B1 umum ke B2 umum, saya mau nembak, guys. Ya, saya mau nembak aja lah. Habis gimana ya? Saya takutnya saya ditandain waktu saat akan menaikkan B1 umum ke B2 umum lagi ya, diciriin, gitulah. Nanti mungkin saya nggak akan lulus. Itu, guys. Jadi saya sampai berpikir begitu, kayaknya saya bikin SIM nembak lah kalau begitu. Nah lalu saya ada pikiran lagi, oh iya, lebih baik saya bergabung kepada PT SIL. Jadi saya sekolah dulu, ikut driving school. Setelah lulus baru dapat SIM B2 umum. Itu kan sah, guys, ya, halal. Tapi nyatanya giliran waktu saya melamar ke PT SIL, saya malah dicurigai. Karena SIM B1 umum saya tinggal 1 bulan lagi ya, dicurigai hanya akan memanfaatkan PT SIL untuk menaikkan SIM B1 umum ke B2 umum. Malah dicurigai, guys. Orang mau bener malah dicurigai. Piye toh? Ya itulah, guys, akhirnya saya kecewa tuh. Aduh. Nah, waktu mau dibikin proses reguler tuh, kata HRD SIL, ya udah Pak, ikut reguler aja ya, bawa JS, bawa engkel. Nanti Bapak bikin B2 umumnya bikin sendiri aja ya. Nanti izin dulu Pak kalau untuk bikin B2 umum. Prosesnya Pak, saya kadung kesel. Orang saya niat baik malah dicurigain. Akhirnya ya udah Pak, saya tarik berkas aja dah, saya pulang aja dah. Saya kesel. Ya udah saya pulang aja Pak, saya pulang. Saya pulang tuh, guys. Saya pulang dari Kerawang ke Kedoya naik kereta.
Dikarenakan SIM B1 umum saya tinggal 1 bulan lagi guys, bulan Oktober tanggal 10 itu akan habis. Dan posisi saya tuh di bulan September. Akhirnya mau tidak mau, suka tidak suka, akhirnya saya bikin SIM nembak guys. Saya hubungi tetangga saya yang ya biasa mondar mandir di Satpas SIM lah dan Mogot. Akhirnya saya bikin guys secara nembak. Wah. Ya cari-cari utangan lah guys buat bikin SIM ke B2 dari B1 umum ke B2 umum. Naikin SIM ke B2 umum tuh guys. Ya cari-cari utangan lah. Akhirnya saya datang ke tetangga saya itu, lalu berangkat sama-sama ke Satpas SIM dan Mogot ya. Akhirnya beres guys, beres. Cuma 2 jam saja. Ya memang saya terpaksa menaikkan B1 umum ke B2 umum secara nembak ya. Saya terpaksa karena situasi dan kondisinya memang mungkin harus seperti itu ya guys ya. Memang ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan bikin SIM nembak dibolehkan karena situasi dan kondisinya harus seperti itu. Karena kita juga ingin mencari kerja ya, dengan pekerjaan kita harus punya SIM ya, dan kita harus mencari nafkah kan guys ya. Mencari nafkah itu wajib. Kalau tidak punya SIM nggak bisa mencari nafkah guys. Jadi ada sebagian ulama yang mengatakan bikin SIM nembak itu boleh, dan saya sudah berusaha ingin bikin SIM secara sah ya, mengikuti driving school ke PTSI, tapi ternyata ditolak. Kalau saya mau bikin secara sah sendiri, saya takut dibenci, takut diciriin oleh orang-orang petugas SIM. Akhirnya ya mau nggak mau saya bikin SIM nembak guys. Ya udahlah, darurat guys ya. Insya Allah, Allah Zat Maha Pengampun ya guys. Amin ya rabbal alamin ya Allah. Akhirnya saya dapat juga guys SIM B2 umum. SIM saya sudah menjadi B2 umum, dari B1 umum berubah menjadi B2 umum guys. Ya jadi gitu guys, setelah mendapat SIM B2 umum akhirnya saya dengan penuh percaya diri melamar kemana tuh, ke Hiba Logistik guys. Di daerah Cakung ya, pinggir jalan tuh ya, hanya naik busway saja dari rumah saya ya. Saya melamar ke Hiba Logistik, lalu saya ya biasalah proses melamar. Terus sayangnya guys, Hiba Logistik menolak lamaran kerja saya dengan alasan saya tidak memiliki pengalaman bawa tronton wingbox. Saya hanya punya pengalaman bawa ankle full box di Semesta. Terus saya bilang kan cuma beda roda doang pak, tapi tetap tidak diterima dengan alasan itu kan full box bukan wing box. Saya bisa nggak buka wing box? Aduh guys, kecewa juga guys, saya ditolak. Nah tapi memang pihak HRD menghargai saya, mengapresiasi saya bahwa saya pernah berpengalaman di taksi Bluebird yang mengedepankan dengan pelayanan kepada penumpang. Saya disarankan oleh HRD Hiba Logistik untuk bergabung kepada Hiba Bis ya. Hiba utama untuk antar jemput karyawan atau pariwisata. Tapi awalnya memang bawa Lutro dulu ya, bawa bis elop dulu gitu. Ya gitu guys. Wah, saya pikir lagi kayaknya saya belum berminat untuk menjadi supir bis guys. Saya ini kan seorang trucker. Ya masa jadi supir bis sih, supir bis Lutro loh ya, aduh kacau dah. Ya gitu lah, akhirnya saya pulang lah dengan rasa kecewa. Setelah saya ditolak oleh Hiba Logistik, akhirnya besoknya saya melamar ke Geraha Trans. Di daerah Setu ya, daerah Setu Bekasi ya. Ditanya oleh HRD Geraha Trans, saya mau melamar sebagai apa? Saya bilang saya ingin menjadi supir tronton wingbox. Karena SIM saya kan udah beda umum guys, ya nggak percaya diri lah bawa tronton wingbox. Nah lalu HRD-nya bilang, loh bapak kan pengalamannya ankle full box, bapak bisa nggak bawa tronton wingbox? Ya bisa lah, cuma beda roda doang, saya bilang. Tapi tidak diperkenankan gitu guys.
Ya bapak bawanya engkel dong, pengalamannya kan engkel. Aduh, begini lagi, begitu lagi. Ya jadi setelah menjalani proses, akhirnya pihak Geraha Trans bilang sama saya, Pak, nanti ya tunggu 1 minggu lagi. Ya, nanti kalau misalkan belum dipanggil, Bapak hubungi saya aja, kata HRD-nya begitu. Males saya, kelamaan seminggu lagi. Anak istri saya butuh makan nih. Aduh, ampun dah. Ya setelah melamar ke Hiba ditolak ya, Hiba logistik ya ditolak, melamar ke Geraha Trans ditolak ya. Saya sebenarnya ada niatan mau melamar ke Kiat Ananda untuk bawa termo ya, yang engkel atau tronton, tapi saya ragu karena di Kiat Ananda itu wajib Sumatera. Sementara saya tidak memiliki pengalaman Sumatera, takut. Ya nggak punya pengalaman, konon katanya di sana banyak begal, ya toh, terus jalannya sangat ekstrim, dan saya belum pernah sama sekali ke sana, jadi saya ragu. Itulah guys, dan di Kiat Ananda itu nggak boleh nolak DO. Viewer saya ada di Kiat Ananda dan mereferensikan untuk bergabung ke Kiat Ananda, dan katanya ada duitnya karena DO-nya lancar guys, DO-nya lancar. Asal mau aja lintas Sumatera katanya, dari Aceh sampai Bali kirim barang gitu guys. Nah, ya akhirnya saya saya hubungi lagi HRD SEAL. Saya bilang bahwa SIM saya sudah B2 umum. Saya ingin bergabung ke PT SEAL guys. Bawa tronton, saya bilang gitu. Terus kata HRD PT SEAL, ya udah Pak, datang aja Pak. Ya datang lagi, akhirnya ya saya datang lagi ke PT SEAL guys. Mungkin para viewers banyak bertanya ya, mengapa kok saya tidak kembali ke PT Semesta Mandiri Transport tempat saya bekerja kemarin itu. Ya sebenarnya saya sudah WA kepada HRD-nya bahwa saya ingin kembali bergabung kepada PT Semesta Mandiri Transport. Lalu HRD-nya bilang, ya Pak, nanti mau dibicarakan dulu dengan tim ya, dengan para HRD, dengan para operasional, ya akan dibicarakan terlebih dahulu. Wah, ini mah kelamaan guys. Akhirnya saya, ya udahlah, saya lupakan semesta lah kalau begitu. Ya, akhirnya saya datang ke Pul Karawang PT SEAL ya, dengan percaya diri sudah memiliki SIM B2 umum. Lalu HRD-nya bertanya, Bapak belum pernah bawa tronton wingbox ya? Belum, hanya ankle full box. Oh kalau begitu Bapak ikut driving school aja dulu. Ya ampun guys. Nah begitu Pak, saya juga pengen ikut driving school. Biar saya bisa mengemudikan kendaraan tronton dengan baik guys. Gitu. Ya akhirnya saya ikut driving school juga guys. Akhirnya saya ikut driving school dari tanggal berapa ya? Lupa saya. Pokoknya bulan September ya. Pertengahan bulan September akhirnya saya ikut driving school kali. Ya gitulah guys. Akhirnya tercapai juga ikut driving school. Niat saya tuh ikut driving school dulu, lalu memperoleh SIM B2 umum sesuai peraturan, sesuai dengan agama dan kepercayaan yang saya anut, yaitu Islam, membuat SIM secara halal gitu guys, secara sah. Tapi ternyata ya situasi dan kondisinya tidak bisa. Akhirnya kesimpulannya begini guys, saya dapat SIM dulu baru sekolah. Nggak apa-apa lah, bikin SIM nembak lah, yang penting saya sudah mengikuti peraturan. Karena memang harus nembak kali ya guys. Aduh ampun dah. Ya pokoknya saya sesuai dengan peraturan lah, Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Yang namanya pemohon SIM itu harus ikut sekolah dulu, lalu membuat SIM dan mendapat SIM gitu loh kalau lulus. Tapi ini enggak, bikin SIM dulu, lulus, terus ikut driving school, ikut sekolah mengemudi. Dibalik guys, dibalik. Ya wes lah, rapopo. Ya guys, begitulah cerita tentang proses bergabung kepada PT SEAL dengan cara mengikuti driving school yang penuh dengan drama guys. Jadi saya bergabung ke PT SEAL itu penuh drama. Ya nggak apa-apa lah guys, jadi cerita, jadi konten YouTube gitu guys. Ya dari hal ini mungkin bisa dipetik ada hikmah yang bisa diambil dari
kisah drama saya pada saat bergabung dengan PT Steel ini guys. Tapi tetap ya guys ya, saya tetap mengajak kepada para rekan truck driver agar tetap selalu berada pada kebenaran ya. Sesuatu yang benar, kita sebagai pengemudi truk yang beriman, insya Allah selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengharap ridho darinya. Gitu aja guys, oke. Jangan lupa like, subscribe, dan kalau ada yang perlu ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Nanti saya akan jawab. Sip.